Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2182 hari Renungan Pagi ini mengudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 9 hari lagi kita akan merayakan bersama-sama 6 tahun audio Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop nyanyian tentang kebun anggur. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini menganalogikan bangsa Israel adalah kebun anggur Tuhan. Amin. Sedangkan pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan Allah Israel itu sendiri. Sebagai pemilik kebun anggur, Tuhan menginginkan kebun anggur itu bisa menghasilkan buah yang lebat dan rasanya manis. Amin. Ayat 2, perhatikan saudara. Di dalam firman Tuhan ini katakan, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Agar kebun anggur Tuhan dapat menghasilkan maksimal, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan mencangkulnya, membersihkannya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Memberi pupuk, menjaga kebun itu supaya
tidak masuk binatang liar yang hendak merusak kebun anggur itu. Dibuatlah menara penjaga supaya kebun anggur itu aman dari binatang liar atau hama yang hendak merusak kebun anggur itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti di situ. Tuhan sang pemilik kebun anggur itu mempersiapkan semuanya sampai membuat tempat pemerasan buah anggur. Dan Tuhan sangat menanti-nantikan saat panen. Tapi apa yang terjadi, saudara? Hasil buah anggur, hasil panen itu bukannya manis, bukannya baik rasanya, tetapi yang dihasilkan buah anggur yang asam. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 2. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Perhatikan ayat 4. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sebagai pemilik kebun anggur itu kecewa. Kenapa Tuhan kecewa? Karena buah anggur yang dihasilkannya tidak sesuai dengan harapan. Yang diharapkan rasanya manis, tapi ternyata rasanya asam. Karena kecewa, perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena melihat hasil yang dihasilkan kebun anggur itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, Tuhan akhirnya apa? Tuhan akhirnya mengutuk kebun anggurnya. Tuhan akan menebang pagar durinya. Artinya apa, saudara? Kebun anggur yang tadinya dijaga karena ada pagar duri, kalau itu semua ditebang, akhirnya apa? Membuat akses untuk binatang-binatang ternak atau binatang-binatang liar masuk ke kebun anggur itu dan memporak-poranda, menginjak-injak tanaman kebun anggur itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena kemarahan Tuhan, karena kecewa pada kebun anggurnya, Tuhan membiarkan kebun anggur Tuhan yang tadinya dijaga, dirawat, dipupuk, dicangkul, dibersihkan, dibiarkan tumbuh semak-semak. Karena apa? Karena Tuhan kecewa kebun anggur Tuhan, yaitu bangsa Israel, tidak menghasilkan buah yang sedap, yang manis, yang diinginkan oleh Tuhan sang pemilik kebun anggur itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Tuhan memerintahkan awan-awan supaya tidak menurunkan hujan ke kebun anggur itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan ini sangat-sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menangkap pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Mari kita peka pada firman Tuhan, akan teguran firman Tuhan ini. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak dikutuk oleh Tuhan. Perhatikan dan dengarkan. Amin. Haleluya. Kebun anggur itu adalah gambaran kita, gereja Tuhan. Ya, saudara dan saya orang percaya. Kita harus menghasilkan buah yang lebat dan manis rasanya. Amin. Saudara, firman Tuhan ini yang kita baca, dengarkan, renungkan bersama-sama setiap hari, itu adalah benih yang paling terbaik, benih pilihan Tuhan untuk ditabur di tanah yang baik, yang adalah gambaran hati kita. Amin. Makanya dengar baik. Di saat firman Tuhan disampaikan, saudara, mari kita mau mendengar dengan baik.
Amin. Supaya firman Tuhan jatuh di tanah yang baik. Dia dapat berakar, dia bertumbuh dan menghasilkan buah yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau firman Tuhan itu menguasai kita, kalau firman Tuhan jadi rema, jadi daging, jadi manusia kita, oh haleluya saudara, saya yakin hidup kita akan berubah dan berbuah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau firman Tuhan itu menguasai setiap pribadi kita akan menghasilkan buah yang manis. Amin. Sehingga orang melihat kita, mereka memuji, memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. Kita harus menghasilkan buah yang manis. Kehidupan kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau buah asam itu kan jadi batu sandungan. Betul saudara, orang Kristen rajin pergi ke gereja. Tapi kelakuan saudara, karakter saudara, pembawaan saudara dalam pergaulan tidak jadi berkat. Saudara menghasilkan buah tapi asam rasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita menghasilkan buah yang asam? Karena kita yang sudah jadi orang Kristen, tapi kelakuan kita masih terikat dengan perbuatan daging. Betul kita rajin pergi gereja, bahkan terlibat dalam pelayanan. Tapi kalau kita masih hidup dalam perbuatan-perbuatan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Kalau kita masih hidup dalam perbuatan daging, maka buah yang kita hasilkan akan asam. Percuma saudara berkata-kata rohani firman Tuhan, tapi kelakuan saudara masih melakukan perbuatan-perbuatan daging. Betul saudara menghasilkan buah, tapi rasanya asam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang hidup menghasilkan buah yang manis, karena kehidupan orang itu dikuasai firman, dia berubah dan menghasilkan buah yang manis rasanya. Yang tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terang kasih Tuhan. Amin. Dulu suka sekali marah, emosi, dendam, sakit hati. Tapi setelah dia dikuasai firman, Roh Kudus ada dalam dirinya. Yang ada dalam dirinya mengampuni, mengasihi, dan memberkati. Amin. Sehingga orang melihat ada perubahan yang sangat signifikan terjadi dalam kehidupan orang itu. Sehingga yang dihasilkan buah-buah yang manis. Amin. Berbeda dengan orang yang sok-sok rohani, tetapi kelakuan roh halus. Banyak orang Kristen seperti itu. Tapi saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Semuanya menghasilkan buah yang manis. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang hidupnya jadi batu sandungan. Banyak sekali kita temui, betul? Nah, saudara, kenapa mereka menjadi batu sandungan padahal mereka kita lihat rajin pergi ke gereja, mungkin hampir setiap hari pergi ke gereja. Kita mungkin melihat dia seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta. Saudara, tapi kita dapat melihat kehidupannya jadi batu sandungan. Tidak jadi berkat. Kenapa? Karena dia belum hidup dalam roh. Saya percaya orang kalau dia hidup dalam roh, maka dia akan menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh ini yang Tuhan mau kita hasilkan sebagai orang percaya kebun anggur Tuhan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, itu yang harus keluar, terekspresi
dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menghasilkan buah-buah ini. Sehingga Tuhan melihat tidak kecewa dengan kehidupan kita. Karena Tuhan mendapati kita menghasilkan buah yang lebat dan manis, sedap rasanya dan dilihat oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang lebat dan manis rasanya sesuai dengan harapan Tuhan. Yang pertama, taruh benih firman Tuhan itu dalam hati kita. Amin. Taruh itu dalam hati kita supaya dia berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Saudara, kalau bukan firman yang kita taruh dalam hati kita, kita tidak akan berakar. Makanya banyak orang tercabut ketika ada masalah. Kenapa? Saudara terlepas karena tidak berakar. Firman itu hidup. Jadi kalau kita taruh di dalam hati kita, maka dia akan berakar. Dia akan menguatkan kita. Lihat pohon-pohon dapat berdiri kokoh, tinggi, saudara. Yang membuat pohon itu kuat, akarnya. Amin. Jadi kalau saudara berakar kuat pada firman, saudara akan bertumbuh kuat dan menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali akhir-akhir ini Tuhan kecewa kepada orang-orang Kristen yang sama seperti dengan pohon ara yang rindang, yang rimbun, tetapi tidak ditemukan buah di sana. Banyak orang Kristen, yang hidupnya glamor, mewah, kelihatannya hebat, tetapi sayang tidak ada buahnya dalam kehidupan. Akhirnya apa? Yang terjadi dengan pohon ara yang rindang itu, tapi tidak menghasilkan buah. Mati, kering, kerontang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga kalau tidak menghasilkan buah, kita akan ditebang. Makanya saudara, mari kita menghasilkan buah yang lebat dan manis rasanya. Caranya apa saudara? Taruh firman Tuhan dalam hati kita. Dan biarlah firman Tuhan itu berakar kuat dalam kehidupan kita. Dan bagian kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Jangan dari dulu sampai sekarang hanya dilayani. Kalau saudara bertumbuh, dulu kecil sekarang sudah dewasa. Artinya dulu masih dilayani, sekarang harusnya saudara melayani. Jangan dari dulu sampai sekarang hanya dilayani. Saudara anak-anak rohani, bayi-bayi rohani. Padahal rambutnya sudah habis, sudah brewokan, rambutnya sudah 2 warna, bahkan sudah putih, tapi masih anak-anak rohani. Karena masih dilayani. Saudara biar terus bertumbuh dalam Tuhan. Dulu saudara gak bisa berdoa, sekarang bisa. Dulu saudara tidak bisa melayani, sekarang sudah bisa melayani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita bertumbuh, kita harus menghasilkan buah. Jangan sampai kita sama seperti pohon ara yang tidak berbuah. Rindang tapi tidak menghasilkan apa-apa bagi Tuhan. Tuhan mau saudara menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Biarlah orang dapat melihat, mengenal saudara dari buah yang saudara hasilkan. Ini orang Kristen yang betul-betul hidup takut akan Tuhan. Dapat terlihat dari apa? Pembawaan dirinya, karakternya, kehidupannya betul-betul jadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bertanya bagaimana supaya bisa menghasilkan buah yang kemudian menjadi harapan Tuhan dalam hidup kita, sederhana. Taruh firman itu dalam hati. Dan biarlah firman Tuhan itu berakar dalam hidupmu. Dia bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Saya menangkap begini. Buah itu kan dikeluarkan dari pohon itu. Nah saudara harus mengeluarkan buah-buah dari dalam kehidupan saudara. Maksudnya apa? Perubahan hidup yang orang-orang di sekitar saudara mau lihat buah dalam kehidupan saudara adalah perubahan hidup saudara. Sehingga orang melihat saudara yang tadinya
senggol bacok sekarang sabar, penuh kasih, mengampuni, bahkan memberkati. Itu yang harus kita ekspresikan dalam kehidupan kita. Supaya orang melihat, beda ya. Dulu dia menghasilkan buah asam, sekarang manis. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya harus menghasilkan buah yang lebat dan manis rasanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara, menegur, menasihati, bahkan memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, Tuhan Yesus hibur dan berkati. Hamba berdoa menyerahkan juga tanggal 20 Juni ini ke dalam tangan Tuhan, dalam ucapan syukur 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Tuhan lancarkan, Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga dalam proses pelayanan pada tanggal 20 Juni nanti, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati mereka yang sudah menabur, mendukung, mensupport pelayanan ini dengan berkat-berkat surga. Tuhan, hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa 9 hari lagi kita akan merayakan bersama-sama hari ulang tahun renungan pagi mengudara selama 6 tahun. Kita mengudara non-stop memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan buat ucapan syukur, KKR, dan juga berbagi di panti-panti sosial. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk mensukseskan acara ini, saudara bisa menabur di nomor rekening Bank Mandiri, di nomor rekening 14503 kali 6719476. Atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang menabur untuk suksesnya acara ini. Tuhan yang akan membalas, melipat kali gandakan apa yang saudara tabur. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.